Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya, teman-teman? Baik ya. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir, dan sesuai dengan RPS kita akan membahas tentang demokrasi Islam atau negara hukum dalam perspektif Islam. Nanti juga kita akan coba melihat nih bagaimana kaitannya atau relevansinya konsep demokrasi dalam Islam ini kita melihat di Indonesia ya, negara. Nanti ada kelompok yang terakhir ya, kelompok presentasi terakhir akan membahas tentang negara Pancasila dalam perspektif Islam nanti seperti apa. Tapi sebelum itu, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak teman-teman mengingat, teman-teman sudah pasti pernah belajar tentang negara hukum kan ya. Mengapa negara itu butuh hukum? Mengapa negara hukum? Nah, Mbak. Kalau misalkan negara dijalankan tidak berdasarkan hukum, kira-kira jadi semua melakukan perilaku atau kegiatan yang bebas, soalnya ada yang ngatur. Berarti fungsinya hukum untuk mengatur, untuk adanya rule di situ, biar negara itu tidak kemana-mana, gitu ya. Oke, Bagus. Kenapa negara itu butuh hukum, butuh aturan? Boleh nggak negara itu tanpa hukum? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Kalau nggak ada ya orang bisa berbuat seenaknya. Oke, jadi banyak yang mengatakan kalau negara tanpa hukum itu yang akan terjadi adalah apa? Anarkisme, ya. Kalian bayangkan saja kalau negara itu tanpa hukum, bukan anarkisme teman-teman, tapi akan menjadi negara yang ya betul, anarkis ya. Negara itu harus ada hukum, ya harus ada. Tapi kalau misalkan kan konsep negara hukum modern sekarang itu kan ada keseimbangan antara negara hukum dengan negara demokrasi. Ya. Negara hukum saja tanpa demokrasi itu akan melahirkan rezim yang apa? Kalian bayangkan hukumnya begitu kuat tapi tidak ada demokrasi, akan terjadi pemerintahan seperti apa? Sebenarnya betul. Jadi negara kuat, hukumnya kuat, tapi hukum itu dibikin tanpa demokrasi, itu akan menjadi pemerintahan rezim yang otoriter. Iya kan? Dia akan semena-mena. Ya. Tetapi kalau negara hanya demokrasi saja tanpa ada hukum, bayangkan kalian semuanya merasa memiliki hak yang sama, semuanya merasa memiliki merasa memiliki kuasa, ya, tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada hakim hukum, negara itu akan seperti apa? Akan menjadi negara yang anarkis. Semuanya merasa, oh saya memiliki hak, saya memiliki kuasa dan seterusnya. Tidak ada rule di situ. Maka kalau tidak ada hukum, berarti akan terjadi anarkisme. Semua orang akan memperebutkan haknya masing-masing tanpa ada rambu-rambu hukum. Gitu kan? Nah, konsep negara hukum ini, ya, kalau dalam istilahnya kan demokrasi ya, kita lihat bagaimana dari perspektif Islam. Gitu ya. Oke. Secara umum, ya kita semua Muslim ya. Alhamdulillah. Oke. Gini. Yang kita tahu kan konsep agama kita itu terdiri dari 3 hal, teman-teman. Ya, syariat Islam itu kalau kita bagi itu ada 3 hal yang melingkupi syariat Islam. Pertama adalah akidah, kemudian fikih, kemudian ada akhlak. Ya. Jadi kita bicara syariat Islam itu lingkupnya pasti 3 hal. Akidah kita bicara soal keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan segala hal yang berkaitan dengan, simpelnya begini, segala hal yang berkaitan dengan rukun iman itu adalah akidah. Kita percaya Tuhan, percaya malaikat, percaya kitab suci, percaya nabi dan seterusnya sampai hari akhir, itu adalah akidah. Akidah. Kemudian fikih itu bicara soal simpelnya
bicara soal rukun Islam, ya. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Ada ibadah di situ, ada nanti fikihnya kan ada ibadah, ada fikih muamalah, gitu kan. Oke. Kemudian ada akhlak. Simpelnya akhlak itu bicara soal hati, ya, hati dan bagaimana relasi kita dengan manusia berdasarkan hati yang baik. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, semua hal ini, ya, itu kalau ajaran Islam, kalau kita bicara tadi demokrasi itu kan bahwa negara itu harus ada dasarnya. Negara itu harus ada dasarnya, ya. Negara harus memiliki dasar, ya, ada dasar. Pada bagian ini, negara harus memiliki dasar. Tanpa ada dasar, dasar itu apa? Dasar itu adalah hukum, ya. Dasarnya ini adalah hukum. Tadi boleh nggak negara itu dijalankan tanpa ada dasar? Tidak boleh. Misalkan presiden gitu kan mengambil kebijakan tanpa ada undang-undang, tanpa ada dasar hukumnya, nggak boleh, karena semua kebijakan yang keluar dari negara harus memiliki dasar. Pada perspektif soal dasar, agama Islam secara keseluruhan itu agama yang memiliki dasar. Jadi spirit secara filosofis itu sangat dekat, ya. Coba dasar agama Islam sumbernya apa? Al-Quran, hadis. Pernah belajar pengetahuan hukum Islam juga, ya. Apalagi ada istihad juga dan seterusnya. Itu istihad adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Boleh nggak misalkan nih dalam ibadah, part ibadah, boleh nggak kita misalkan melaksanakan ibadah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun Sunnah? Boleh nggak? Misalkan nih kalian sholat yang wajib berapa? 5 waktu. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Dari mana kita tahu sholat subuh 2 rakaat? Dari mana kita tahu kewajiban tata cara sholat dan seterusnya? Itu kan dari Nabi. Artinya dasarnya adalah hadis dari sunnah, gitu kan. Tiba-tiba teman-teman misalkan, saya mumpung lagi semangat nih bangun subuh, saya udah bangun subuh gitu kan, yang biasanya mungkin bangunnya ya jam-jam berapa gitu ya, yang sudah masuk ke duha gitu ya. Tiba-tiba mumpung saya nih bangunnya tepat waktu jam 4 subuh, emang kalau saya sholat subuh hanya 2 rakaat, lagi semangatnya gitu kan, saya pengen 5 rakaat deh gitu, lagi semangat gitu. Boleh nggak? Kenapa? Karena tidak ada dasarnya, tidak ada aturannya. Nabi tidak pernah mencontohkan sholat subuh 5 rakaat. Jadi sesemangat apapun kalian sholat subuh ya 2 rakaat, karena itu dasarnya, tidak boleh menentang dasar. Paham ya? Nah, itu kita diajarkan dalam agama Islam, segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Apalagi dalam hal ibadah, dalam muamalah pun juga, interaksi kita dengan manusia, dengan orang lain dan seterusnya, itu ada dasarnya. Ya, jual beli gimana? Praktek jual beli yang boleh, yang sah dan yang tidak sah itu kan ada dasarnya semua dalam Al-Quran, dalam hadis gitu ya. Nah, ini semua adalah rambu-rambu. Secara filosofis sama nggak? Negara yang harus memiliki dasar hukum, harus dilandasi suatu hukum, sama agama kita yang juga mengajarkan soal dasar. Ya, bahkan jelas ya, kalau ada amalan yang tidak ada dasarnya itu bisa ditolak gitu kan, seperti itu. Tetapi dalam hukum Islam itu kita mengenal ranah-ranah istihadiyah yang itu juga itu akan lebih fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan perubahan situasi kondisi sosial gitu ya. Tetapi istihad pun, misalnya istihad dilakukan ketika Al-Quran dan hadis itu tidak menyebutkan atau tidak menyinggung
tentang suatu perkara yang mungkin kita temui di zaman sekarang, nggak ada misalkan disebut dalam perangan hadis, otomatis kan kita harus beristihad. Tapi istihad itu boleh nggak tidak sesuai dengan perangan hadis? Nggak boleh. Istihad pun ya, pengambilan hukum yang baru itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, gitu ya. Itu secara filosofis konsep negara hukum dengan konsep agama Islam secara keseluruhan itu memiliki filosofi yang sama, bahwa segala hal itu harus sesuai dengan aturannya, gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau tanya silakan. Lanjut ya. Kemudian masuk ke prinsip negara hukum menurut Islam ya. Sebetulnya ada prinsip-prinsip ini bisa saja para pemikir muslim atau para ilmuwan itu bisa berbeda-beda dalam penempatan prinsip-prinsip ya. Ini masuknya karena istihadiyah ya. Misalkan tadi prinsip kekuasaan sebagai mana bahwa dalam Islam itu Islam mengajarkan ini, kalau kita bicara soal syariat Islam secara keseluruhan, antara akidah, fikih dan akhlak itu menjadi satu rangkaian yang tidak boleh dipisahkan. Ketika kita bicara soal fikih, fikih ini kan soal hukum, boleh tidak boleh, halal haram dan seterusnya. Fikih itu hukum ya. Ya, kita mengenal 5 hukum. Ada haram, ada makruh, ada mubah, ada ada sunnah, ada wajib. Ya, kalau dalam mazhab yang lain seperti Hanafi bahkan ada 6 ya. 6, jadi fardu sama wajib itu beda ya. Tapi semua hal ini itu memiliki keterkaitan. Kita tidak bisa bicara fikih tanpa mengabaikan akhlak gitu ya, atau akidah tanpa fikih. Kalian beriman tapi nggak sholat itu salah ya. Ya enggak, meskipun saya iman tapi nggak sholat itu salah ya. Atau kalian sholat tapi nggak beriman, buat apa gitu kan? Nah, sama halnya nanti semua kita harus membaca akidah, fikih dan akhlak itu secara holistik teman-teman. Ya, jadi dia dalam satu lingkaran yang sama, holistik ya. Di sini akidah, di sini fikih ya, di sini akhlak ya. Kalau kita bicara soal pemerintahan, kalau kita bicara soal konsep negara pemerintahan dalam Islam, masuknya ke mana? Ke fikih, ya. Fikih masuknya ke fikih apa? Fikih ibadah atau muamalah? Muamalah ya. Kenapa fikih muamalah? Karena itu soal relasi manusia dengan manusia. Kalau bicara negara, relasi negara dengan atau pemerintahan dengan rakyatnya, maka masuk ke dalam fikih muamalah gitu kan. Kalau kita bicara pemerintahan dalam Islam. Tetapi meskipun kita bicara pemerintahan dalam Islam pada konteks fikih muamalah, itu kemudian kita tidak bisa melepaskan aspek akidah dan aspek akhlaknya. Maka ketiga hal itu menyinari menjadi payung buat prinsip nomokrasi dalam Islam, nomokrasi atau negara hukum dalam Islam. Misalkan prinsip kekuasaan sebagai amanah. Amanah ini bukan hanya soal fikih teman-teman, tapi amanah itu bagaimana menimbulkan perasaan di dalam hati, ya, keyakinan di dalam hati bahwa ketika kalian nanti menjadi pemimpin, ya, jadi presiden gitu ya, itu harus tertanam di dalam hati bahwa itu adalah amanah, bukan kekuasaan yang bisa kalian gunakan semena-mena. Paham ya? Amanah itu artinya amanahnya datang dari siapa? Siapa sih yang yang menjadikan kalian, misalkan kamu jadi presiden? Siapa yang menjadikan kamu jadi presiden? Siapa? Rakyat. Oke, pemilihannya itu adalah oleh rakyat. Tapi sejatinya siapa yang menjadikan kamu sebagai presiden? Allah. Jadi kedudukan dalam Islam, pemerintahan dalam Islam itu bukan hanya amanah dari rakyat ketika rakyat memilih kalian saja, tetapi juga amanah dari Tuhan yang itu pertanggungjawabannya tidak hanya kepada rakyat, tapi juga kepada Tuhan. Nah, ini maksudnya secara holistik
kita bicara fikih muamalah dalam konteks ini siasah, hukum tata negara Islam juga berkaitan dengan akidah. Paham ya? Nah ini yang membedakan ketika kita membahas hukum tata negara yang umum, yang konvensional, ketika tidak ada masuk hal-hal yang sifatnya transendental seperti ini, gitu ya. Jadi semuanya dikaitkan dengan konsep-konsep itu. Musyawarah ini adalah mekanismenya. Pengambilan keputusan itu harus wajib melalui musyawarah. Bahkan Nabi saja dengan notabene penerima wahyu itu orang yang paling banyak melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Tapi musyawarah dilakukan dalam konteks hal-hal yang tidak ada aturannya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, nggak boleh kita musyawarahkan. Ya, misalkan zina, gitu kan, sudah jelas itu zina itu dilarang. Yuk kita musyawarahkan gimana caranya zina itu diperbolehkan dan dilegalkan di Indonesia, gitu kan. Jadi kalian pacaran itu bisa zina, gitu ya. Nggak boleh, gitu ya. Minuman keras, mabuk, ya nggak boleh ya. Jadi hal-hal yang tidak musyawarah, hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip keadilan jelas, persamaan, equality jelas ya, bahwa hukum ini tujuannya untuk keadilan. Ya. Nah, memang di dalam filsafat hukum akan ada terjadi apakah hukum itu untuk yang penting itu adalah kepastian hukum atau keadilan. Kalau dalam Islam itu keadilan yang nomor satu. Ya. Persamaan bahwa semua orang itu equality before the law itu sama ya. Pengakuan perlindungan HAM itu agama Islam mungkin bagi sebagian orang banyak menilai kok banyak part dalam hukum Islam itu bertentangan dengan HAM. Tapi kalau kita bisa kaji satu persatu lebih dalam itu sesungguhnya ajaran Islam itu sangat manusiawi, sangat manusiawi. Dalam misalnya coba sekarang Mbak, misalkan dalam benakmu Mbak, dalam Islam mengenal hukuman mati. Hukuman mati misalkan metodenya adalah pancung. Menurut kamu manusiawi gak? Enggak. Kenapa? Hukuman pancung tidak manusiawi. Karena mengerikan. Apa? Menghilangkan nyawa seseorang. Oke. Ya. Perdebatan masalah hukuman mati juga memang perdebatan dalam perspektif HAM juga sampai sekarang belum selesai, gitu ya. Tapi begini, coba dalam Islam mengenal hukuman mati, ya, karena memang ada faktor yang memang dia layak untuk dihukum mati. Misalkan ketika dia membunuh, apalagi pembunuhan berencana dan seterusnya, ya itu layak untuk dihukum mati, gitu ya. Memang yang itu dalam perspektif HAM sekarang bisa jadi itu bertentangan, gitu. Tapi begini, kalau kita teliti lebih jauh secara filosofis, kenapa orang itu layak untuk dihukum mati, kenapa tersedia hukuman mati, ya. Mungkin kalau kita dari perspektif korban misalkan kita harus memahami itu, ya. Sekarang metode pancung, ya. Setelah diteliti metode pancung untuk hukuman mati kalau bagi yang itu lebih manusiawi daripada metode-metode yang lain, misalkan apa? Ditembak. Kan beberapa praktek itu kan ada yang ditembak pakai snipernya ada banyak gitu kan, tapi kita nggak tahu sniper mana yang punya peluru, ya kan. Pokoknya dihitung secara bersamaan kemudian ditembakkan. Itu ternyata masih menyisa hukuman Islam itu, hukuman dalam Islam itu tidak boleh memberikan penderitaan buat yang dihukum. Prinsipnya itu, ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang dihukum mati gitu ya. Kalau misalkan masih menyisakan penderitaan dalam konteks mengimplementasikan hukum mati itu tidak boleh. Nah, pancung itu justru lebih manusiawi daripada hukuman yang lain, tembak atau dikebir atau apa yang sejenisnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang dipancung langsung mati, tidak ada detik pun yang dia merasakan penderitaan, begitu. Ya, jadi
banyak hal sebetulnya bisa didiskusikan dalam perspektif HAM-nya ini, ya, begitu ya. Oke, kemudian peradilan yang bebas, bahwa semua orang kaitannya dengan persamaan juga, equality, semua orang di hadapan hukum itu sama, ya, bahkan bagi pejabat negara sekalipun, ya. Mungkin teman-teman ingat ceritanya bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib itu berperkara dengan orang Yahudi soal baju perang, dan meskipun Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, beliau dibawa ke pengadilan di hadapan hakim yang ditunjuk sudah ada hakim negara gitu ya, dan perkaranya ternyata dimenangkan oleh orang Yahudi itu, gitu. Karena Sayyidina Ali tidak bisa mendatangkan bukti bahwa baju perang itu adalah miliknya. Jadi bahkan kita bisa melihat bagaimana hukum di Indonesia, mungkin banyak orang berasumsi bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi dalam perspektif Islam tidak seperti itu. Semuanya sama. Tadi dijelaskan misalkan seandainya anaknya Rasulullah Fatimah bin Muhammad ya mencuri, kata Rasulullah, saatnya Fatimah mencuri, la kotok yadaha, pasti saya akan potong tangannya, kata Rasulullah, anaknya Nabi. Jadi prinsip ini persamaan, peradilan yang bebas, itu tidak ada intervensi, ya. Kita bicara soal peradilan yang imparsialitas, ya, independen, itu ada di dalam Islam. Perdamaian, ya, kemudian kesejahteraan adalah tujuan, perdamaian adalah tujuan, bahwa kita ingin menciptakan negara yang damai, negara yang sejahtera, dan ada prinsip yang lain bahwa rakyat itu harus taat kepada hukum yang sudah ditetapkan, ya, kepada pemerintah yang sudah dipilih, gitu ya, yang sudah dilantik untuk menjadi pemerintah, gitu ya, seperti ini. Jadi semuanya itu equal, ya, semuanya itu saling melengkapi, ya, gitu ya. Ada yang mau nanya sebelum kita lanjut ke presentasi kelompok? Gak ada ya? Oke, sekarang kelompok terakhir ini bicara soal bagaimana nih kita melihat konsep negara Pancasila di dalam perspektif Islam, ya. Indonesia adalah negara yang dalam konstitusi kita menyatakan negara hukum. Bagaimana kita lihat? Silakan kelompok berapa nih? 13 ya. Kelompok 13. 3 orang ya. Materinya di mana ya? Keduanya. Oke. Silakan. Belum di ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang negara berdasarkan Pancasila dalam perspektif Islam. Hubungan negara dan agama dalam negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara, tetapi isinya sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi rujukan ideologis bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini dia ada tabel tentang sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan hablum minallah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berkaitan dengan hablum minannas. Sila ketiga, persatuan Indonesia berkaitan dengan ukhuwah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berkaitan dengan muzakarah dan syura. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkaitan dengan al-adalah. Lalu hubungan sila 1 sampai 5 Pancasila dalam perspektif Islam. Jika sila pertama kedudukannya ada dalam hati manusia serta esensi ketuhanannya tinggi, maka artinya bahwa seluruh tubuh manusia akan bergerak dengan perilaku dan nilai-nilai yang lurus sesuai dan mengikuti arah atau perintah keluhuran hati nuraninya. Ya, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, ketauhidan, hablum minallah. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila tauhid dalam Islam, sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah, memiliki potensi bertumbuh dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala dan sebuah kekuatan di atas kebendaan fana. Hubungan sila pertama dengan sila selanjutnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dikarenakan satu kesatuan yang utuh seperti tubuh manusia yang saling berhubungan antara anggota tubuh satu dengan yang lainnya. Seperti halnya ungkapan Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, jantung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini tentunya juga merupakan adanya korelasi antara hati dengan seluruh anggota tubuh manusia, sementara keyakinan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa juga merupakan keteguhan sekaligus pengetahuan hati manusia tentang keimanan seseorang. Jika nilai esensi ketuhanan seseorang tinggi, maka akan mempengaruhi perilaku, tindakan, serta keputusan dari setiap langkah manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya, hablum minannas. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya, hablum minannas. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan nurani, yaitu akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Sehingga berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan yang dikembangkan bukanlah kebangsaan yang mandiri, bukan chauvinisme, mengagungkan kesukuan atau kedaerahan, melainkan kebangsaan yang berkeluargaan antar bangsa-bangsa. Sehingga konsepsi ini sejalan dengan visi Islam yang menjunjung tinggi egalitarianisme, yaitu konsep yang terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial. Ta'awun. Islam mengakui hak semua manusia untuk hidup baik dan adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu persaudaraan atau ukhuwah dan Islam. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia mencerminkan ide ukhuwah insaniyah, persaudaraan manusia, dan ukhuwah Islamiyah bagi sesama umat Islam. Persatuan berarti menjelaskan arti adanya keragaman, bukan berarti memaksakan persamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila, karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Nilai-nilai tentang persaudaraan ini sangat jelas disuratkan dalam Al-Quran, seperti semua muslim adalah bersaudara, Quran Surah Yunus ayat 4, dan umat manusia adalah umat yang satu, Quran Surat Al-Baqarah ayat 217.
Selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau muzakarah dan syura. Sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu muzakarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam, karakteristik negara Islam. Uniknya prinsip syura ada di dalam Pancasila ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan atau al-adalah. Sila kelima berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih spesifik lagi, bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Keadilan sosial berkaitan erat dengan maqasid al-syariah, sasaran-sasaran syariah. Untuk kesimpulannya, secara umum bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yaitu sebuah nilai-nilai universal yang luhur. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan menjadi visi Islam dalam risalahnya. Hanya saja keduanya secara eksistensial memiliki otonomi tersendiri. Artinya bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Pancasila tidak akan menjadi agama dan agama tidak akan menjadi ideologi. Tetapi secara substansial Islam dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dalam artian nilai-nilai yang dikandungnya. Hal ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa perumusan ide Pancasila sejatinya diilhami oleh konsep dan nilai-nilai keislaman. Penegasan ini berdasarkan pemikiran bahwa yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila bersesuaian dengan Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Pemikiran ini pula sangat menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang pada sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berafiliasi pada Islam. Baik, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau nanya. Ya, silakan. Kan ada sebagian kelompok yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Nah, apakah saudara setuju bahwa negara Indonesia bisa menjadi negara Islam? Ada sebagian kelompok di Indonesia ya, kelompok itu yang masih mungkin sekarang ya, menginginkan Islam itu Islam dijadikan atau Indonesia dijadikan negara Islam yang berdasarkan syariat Islam ya, dan harus kemudian konsekuensinya harus mengubah Pancasila gitu kan. Apakah teman-teman setuju? Baik Pak, izin menjawab. Memang ada beberapa kelompok yang mau mengganti negara Pancasila dengan negara Islam, tapi hal itu tidak perlu menjadikan negara Islam karena Pancasila juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Oke, karena Pancasila juga tidak bertentangan dengan nilai keislaman, mengapa kita harus ganti? Gitu ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, ya kita kasih tepuk tangan buat Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya mengulas sedikit ya. Jadi pada bagian ini nah, ini kan intinya kan ini, ya Mas ya, intinya kan ini. Pada bagian ini coba kita melihat secara struktur dari Pancasila sendiri sebagai dasar negara kita. Dengan yang saya jelaskan tadi, demokrasi dalam Islam, bahwa ada 4 akidah, fikih, dan akhlak yang tidak secara parsial dipisahkan satu dengan yang lain, tetapi secara holistik mereka jadi satu. Bandingkan dengan ini, mirip? Enggak, sama tidak? Misalkan ketuhanan yang Maha Esa ini hablum minallah. Kaitannya apa? Bahwa
di sini ya. Sila pertama, kedudukan ada di dalam hati manusia, esensi ketuhanan yang tinggi dan seterusnya. Coba, sama nggak dengan bahwa dalam Islam itu akidah itu dijadikan, akidah itu letaknya di mana? Keyakinan, kepercayaan letaknya di mana? Di hati. Jadi hati itu menjadi dasar bagi perbuatan kita. Kalian perbuatan anggota badan kita itu kan dasarnya dari hati. Kalian sholat misalkan, tapi kalian tidak beriman, sholat kamu sia-sia dan seterusnya. Nah, ini seperti ruh spiritual di dalam agama, di dalam negara kita Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa ini. Ruh spiritualnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara itu harus dijalankan bukan hanya berdasarkan musyawarah saja atau tujuan keadilan saja, tidak, tetapi spirit negara Indonesia kalau berdasarkan Pancasila itu berdasarkan spirit utamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua pejabat negara, institusi negara, lembaga pemerintahan itu harus menanamkan ini yang paling pertama di dalam hati mereka ketika mereka menjalankan negara ini. Ketuhanan yang Maha Esa, di sini prinsip amanah akan ditanyai sama Tuhan nanti di akhirat dan seterusnya itu berlaku di sini. Dalam Pancasila juga ada. Sama dengan yang saya jelaskan tadi di nomorasi dalam perspektif Islam. Ya, hablum minan nas, fikih muamalahnya, iya kan? Bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia di Indonesia yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabnya sendiri itu adalah akhlak. Kalau kamu bicara relasi bagaimana kita dengan orang lain, itu harus dalam Islam harus dilandasi dengan akhlak, ya kan? Kalian bergaul harus dengan akhlak dan seterusnya. Ya, itu adalah yang beradab gitu. Kalau kamu bergaul dengan manusia itu harus adil dan juga beradab. Ya, ukhuwah, ya, untuk perdamaian dan seterusnya. Ya, kemudian terakhir tadi ini prinsip musyawarah dan seterusnya dan keadilan. Jadi saya setuju, ya, kalau misalkan ada sebagian kelompok yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara Islam, atau juga Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita sudah melihatnya dari presentasi teman-teman tadi. Ya, buat apa kita ganti? Ya, dan mungkin untuk menguatkan ya, begini. Ada beberapa kaidah kalau yang harus kita pikirkan kalau ingin mengganti negara kita yang Pancasila ini dengan konsep negara Islam atau negara yang lain ya. Begini, ada beberapa prinsip misalkan yang harus diperhatikan ya. Di sini. Pertama, harus diperhatikan dalam Islam sendiri ini ya. Itu ada kaidah tarkul maqasid muqaddamun ala jalbil masoleh ya. Jadi ini kaidah yang penting nih ya. Ya. Pertama, ini kaidah pertama, tarkul maqasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Misalkan hal yang sederhana dalam ibadah. Kalau kalian tahu ya, kalau sholat berjamaah di masjid itu utama nggak daripada sendirian di rumah? Ada kemaslahatan nggak kalau kita sholat berjamaah di masjid? Ada. Tapi kalau kondisi harinya cuacanya hujan deras, itu justru dianjurkannya sholat di rumah, bukan di masjid. Meskipun di masjid itu ada keutamaan, tapi kalau kondisinya hujan deras, bahkan azannya pun diganti, shollu fi rihalikum, bukan hayya 'alas shalah, gitu ya. Kenapa? Karena
meskipun di masjid itu sholat berjamaah di masjid itu ada kemaslahatan, tapi kalau kita menempuh masjidnya itu berpotensi menimbulkan kerusakan, kemudorotan ketika hujan deras, angin dingin dan seterusnya, lagi badai gitu kan, kita paksakan ke masjid, yang ada hanya nanti di jalan kita bisa bisa menimbulkan kemudorotan. Mending kita sholat di rumah. Paham ya? Itu hal yang kecil. Nah, kalau misalkan nih negara kita dalam hal yang besar ini, kita sudah damai dengan Pancasila, tiba-tiba mau diubah hanya untuk mungkin bagi sebagian kelompok itu melihat dalam sistem Islam itu, dalam hukum Islam, dalam prinsip Islam itu ada, atau dalam syariat Islam itu ada kemaslahatan. Oke, kita tidak ada debat di situ apakah Islam masalah tidak, pasti ada kemaslahatan, ya kan? Pasti. Ya, kalau misalkan dalam menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang berdasarkan syariat Islam itu ada kemaslahatan. Tetapi ketika mengubahnya itu menimbulkan kerusakan, berpotensi menimbulkan kerusakan, pecah belah bangsa Indonesia, terjadi huru hara, terjadi pertumpahan darah, maka mending jangan dilakukan. Karena begini, kalau mengubah negara itu biasanya sama dengan revolusi, ya. Revolusi itu jarang sekali yang tanpa darah, sebenarnya. Apalagi sekarang di Indonesia masih sangat beragam ya. Tidak semua satu pikiran soal syariat Islam. Gak usah di dalam tubuh umat Islam sendiri aja tidak satu pikiran soal syariat Islam itu, gitu ya. Apalagi kita bicara soal non Muslim, ya. Bayangkan kalau negara kita yang sudah damai, aman, sentosa kayak gini tiba-tiba diubah. Itu apa enggak tidak menimbulkan huru hara, kerusakan? Nah, maka meskipun ada kemaslahatan menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara, tetapi kalau mengubahnya itu menimbulkan kerusakan, maka tidak dilakukan. Takul makasih pokok daun adalah jalbil masoleh. Toh juga tadi Pancasila juga tidak bertentangan dengan Islam. Apa yang salah? Ya, tinggal spiritnya saja kita pakai, kita implementasikan betul-betul deh negara Pancasila kita ini, gitu. Yang berketuhanan dan seterusnya. Kemudian kaidah yang lain misalkan begini, baqiyatus syekh ahwanu min ibtidaihi, ya. Baqau syekh ya. Baqau ahwanu min artinya begini, bahwa usyai ahwanu min ibtidaihi itu membiarkan sesuatu itu pada kenyataannya, dibiarkan begitu saja, ya, itu lebih mudah daripada kita memulai dari awal lagi. Nah, itu ada kaidah dalam hukum Islam, ada kaidah fikih bahwa usia awal menjadi. Jadi lebih baik kita apa yang sudah ada, mending kita biarkan saja daripada kita harus memulai lagi dari awal. Ya, itu kadang-kadang kalau kita hubungan relationship dengan pasangan gitu ya, kadang-kadang kan sulitnya, misalnya kalian pacaran, sulitnya putus itu kan karena lebih baik stay dengan pasangan itu daripada kita harus memulai dari. Coba kalau kalian memulai dari awal, atau kalian menikah lah, kalian sudah ada ikatan pernikahan dengan pasangan gitu kan. Kalau masalahnya itu nggak terlalu berat, masalah sedikit-sedikit misalkan cerai gitu kan enggak kan. Kalau masalahnya terlalu berat ya, misalkan hanya soal wah kita makan di mana, terus beda tempat makan terus kita cerai kan enggak. Iya kan? Iya kan? Ada yang mau bikin, wah kita beda tempat makan, kita beda selera makan, terus kita cerai saja. Coba kalau kalian menyelesaikan masalah dengan cerai begitu, kemudian
Kalian pikirkan, lebih baik membiarkan begitu saja pernikahan kalian tetap jalan, atau yaudahlah kita cerai terus kalian memulai lagi dengan yang baru. Lebih berat mana memulai lagi, mencari lagi, nanti cocok-cocokan lagi, nanti ada pesta pernikahan lagi dan seterusnya. Lebih rumit lagi kan? Iya nggak? Iya nggak? Kecuali kalau masalahnya besar yang itu kalau kalian tetap stay di pernikahan itu bisa menimbulkan kemudorotan, kerusakan yang lebih besar, itu silakan kalian cari ada jalannya. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat dimakruhkan. Ya Allah tidak suka. Ya, tapi kalau memang itu jalan keluar ya silakan. Tetapi kan lebih mudah biasanya untuk stay saja lah gitu kan. Yo dalam pernikahan itu biasa bumbu kecil pertengkaran dan seterusnya gitu kan. Misalkan ketika istri melihat isi WA-nya suami misalkan, ya mungkin biasa lah gitu kan ada bumbu. Tapi kan enggak yang langsung Pak kita ke pengadilan cerai, enggak kan? Karena memulai itu biasanya lebih sulit daripada. Nah, kalau kita mengganti negara kita itu sama dengan memulai negara kita dari awal. Kalau kita mengganti dasar negara kita sama dengan memulai negara kita dari awal, ya enggak? Jadi, kayak bayangkan aja kayak dulu kita mau kemerdekaan itu ada BPKI dulu gitu-gitu. Gimana mereka berdebat merumuskan dasar negara. Dan upaya penggantian itu di amandemen kemarin juga ada, tapi selalu kalah. Ya, nah, karena tadi lebih baik udahlah ini kaidah fikih ya seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita sudah diskusi soal tadi nomokrasi dalam Islam dan kita melihat bagaimana implementasinya di Indonesia dalam konteks negara Pancasila. Yang tadi ditanyakan Fatmawati, bagaimana kelompok orang yang ingin mengganti menjadi negara berdasarkan Islam, yang mending berdasarkan dua kaidah ini, paling tidak dua kaidah ini ya. Takut mafasid bukan menjadi masalah, bahwa syekh awan tidak ini itu bisa menjadi dasar untuk kita tetap stay di negara Pancasila, negara hukum Pancasila ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan kelas kita pada hari ini, dan ini adalah kelas terakhir, saya doakan kalian sukses dalam ujiannya. Ya, itulah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasinya selama 14 pertemuan ini ya, 1 semester 2 SKS ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, yang buruk yang tidak baik silakan dibuang saja dari saya, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.